Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita hari ini di Talk Show Aceh TV di edisi Kamis 25 Maret 2021 bersama saya Indra Sikasari. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai tema Lembaga Keuangan Syariah. Bagaimana peluang dan tantangannya? Untuk itu kami juga nanti mengundang partisipasi Anda di segmen kedua dan ketiga di nomor telepon 0813 2756 2763 atau Anda juga bisa saksikan di layar televisi Anda. Dan juga acara ini dapat Anda saksikan di YouTube dengan kata kunci Aceh TV live streaming. Langsung saja kita sapa dua narasumber yang sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Zaki Fuad SAG MAG. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Araniri, dan juga Bapak Dr. Hafaz Furkani MEC, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Araniri. Assalamualaikum Pak Dekan, Pak Wakil Dekan 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya untuk Talk Show Aceh TV. Kita hari ini bicara mengenai peluang dan tantangan Pak. Kanun nomor 11 tahun 2018, Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Mungkin dari Pak Dekan dulu nih, lebih besar peluangnya Pak atau tantangannya nih untuk kanun ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan berbagi kita pada sore ini. Mudah-mudahan dengan diskusi ini akan memberikan semangat dan juga informasi edukatif terkait dengan pelaksanaan daripada Kanun nomor 11 tahun 2018. Baik, yang pertama sekali saya kembali kepada persoalan yang mendasar. Artinya begini, rakyat Aceh atau orang Aceh atau penduduk Aceh secara sosiologis adalah umat Islam. Nah, jadi barangkali di situ saya mulai dengan arti bagaimana bahwa sebagai umat Islam kita senantiasa melaksanakan sebuah kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu semua kita menghadap ke kiblat atau dalam hal ini ke Ka'bah. Nah, itu semua kita dimanapun arah kiblat kita satu. Sementara persoalan muamalah kadang-kadang aneh bagi saya atau bagi kita ketika kita ingin membandingkan atau merenungkan kenapa ya kan kiblat saya atau kiblat kita sholat itulah ke Mekah atau hanya satu kiblat, tapi ketika kita bermuamalah kiblat kita kenapa berbeda? Kiblatnya berbeda. Kenapa berbeda? Nah, sebenarnya ini sebuah pemikiran sehingga terangsang pikiran kita. Kenapa kita mendua, kalau istilahnya, kalau janganlah mendua kayak lagu dangdut ada jangan mendua kan gitu kira. Nah, saya kira ini hal pertama yang barangkali perlu kita renungkan karena apapun ceritanya praktek ibadah dalam Islam itu ada yang sifatnya sangat pribadi dan sifatnya komunal, sifatnya masyarakat, ya kan, sifatnya bermasyarakat atau sifatnya muamalah secara lebih umum. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, ya, kenapa pada saat kita secara pribadi itu langsung menghadap Allah, kita satu semuanya. Nah, kenapa ketika kita bermuamalah itu kita berbeda padahal kita menganut agama yang sama, melakukan bahagian daripada tugas ibadah kita. Artinya interaksi kita dengan sesama mulai dari persoalan sekecil-kecilnya dalam arti keluarga, bermasyarakat dan bernegara itu berbeda. Padahal Islam sudah mengatur hal ini agar kita sama menghadap, sama mengharap, dan sama hasilnya bisa kita rasakan karena unsur pada syariat Islam itu diturunkan Allah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, Islam itu diturunkan untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh manusia dan alam. Nah, jadi secara filosofi sederhana tidak mungkin pada satu orang itu ada dua tuntunan hidup, padahal menuju kepada satu pemilik. Dalam hal ini Allah kita innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah, dan Allah menuntun kita dengan ibadah personal atau ibadah mudah, kemudian itu terbatas, lalu bagaimana kita sempurnakan hubungan kita dengan Allah itu melalui manusia, itu melalui muamalah, dan salah satunya adalah interaksi
ekonomi dalam arti yang sangat luas dan sangat banyak waktunya kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira bagaimana pertama sekali kita mempersepsikan ya, atau meniatkan untuk menyatukan satu arah dalam kiblat yang sama. Dalam kiblat yang sama, apakah ibadah pribadi atau ibadah muamalah. Apalagi kita sangat lekat dengan kata-kata syariah, Pak. Iya, kata-kata syariah. Kemudian bila dilihat pun secara konstitusional bahwa secara hukum umat Islam atau orang Aceh ataupun dua Aceh adalah hampir semuanya Muslim. Nah, secara hukum atau secara yuridis, nah kemudian secara sosiologis juga demikian. Kita mengenai interaksi kita antara manusia dengan benda dan antara sama kita adalah kita kepingin secara Islam, karena Islam sebuah agama yang mengatur semuanya. Nah, kemudian secara sejarah historis juga di kita sudah pernah diberlakukan syariat Islam di masanya dengan serba kekurangan atau dalam hal tertentu saja, tapi ini merupakan bahagian dari sebuah historis yang tidak terputus dan kita menginginkan secara rasional, maaf dalam tanda kutip barangkali kan, sudah setelah 75 tahun kita merdeka, keadilan sosial itu belum pernah terwujud dalam kehidupan kita sebagai bahagian penting daripada landasan hukum kita di Indonesia, yaitu Pancasila. Belum terwujud. Ya, belum terwujud. Pancasila. Ya, butir Pancasila itu sila kelima di Pancasila itulah keadilan. Belum terwujud. Belum terwujudnya, artinya kita melihat misalnya dalam kejadian-kejadian empirik yang ada di kita, misalnya ada perempuan naik pohon pinang di Biren misalnya kan untuk mencari nafkah, kemudian ada bapak yang kepingin mendapatkan rumah yang setiap hari bekerja ngukur kelapa yang ongkosnya hanya 500 rupiah. Boleh dikatakan nilai gabah itu petani bekerja hanya sebatas mengisi pekerjaan, tidak bisa mereka jadi orang yang kaya, bisa menutupi semua kebutuhan hidupnya. Dan saya pernah meneliti secara kecil-kecilan, kan? Sangat bahagia sekali itu, sangat mulia sekali dan sangat sederhana sekali pikiran petani itu. Yang pertama, ini penelitian saya di kampung, Pak Alfas, di Matang. Itu kenapa beliau petani itu bekerja pagi-pagi, udah sholat subuh, pergi dengan sapi atau kerbaunya ke sawah, kemudian bekerja sampai jam berapa, dibawain sarapan pagi dan sebagainya. Nah, kemudian cita-citanya saya sederhana, bisa menyekolahkan anaknya ke Darussalam. Ini cerita dulu kan, belum ada fakultas di Matang juga, belum ada perguruan tinggi. Nah, kemudian setelah itu bisa melaksanakan ibadah haji, cuma itu, ya kan? Jadi secara tanggung jawab sebagai orang tua bisa memberikan pendidikan, ya kan? Kemudian nafkah kepada keluarganya. Nah, kemudian yang terakhir bisa naik haji, cuma itu aja. Nggak ada yang muluk-muluk berpikir macam-macam, buat rumah yang gede atau mobil mewah, itu nggak ada. Dan harusnya kanun ini bisa menjawab itu, Pak? Iya, sebenarnya harus menjawab itu bagaimana, ya kan? Cita-cita mulia di seorang petani kampung itu, ya kan, bisa memberikan sebuah filosofi, ya filosofi bagaimana ini bisa diwujudkan dan dirasakan, ya kan, oleh semua lapisan masyarakat sehingga mereka merasakan misalnya talk show kita pada hari ini atau ada ceramah-ceramah kan. Jadi yang kita sampaikan itu tidak ada sesuatu yang sekedar, ya kan, sekedar kita berwacana, sekedar menyampaikan. Ya, menyampaikan, tapi kan bagaimana ada wujud nyata dan praktek di tengah masyarakat, sehingga meskipun secara teoritisnya mereka kurang tahu atau kurang paham, tapi mereka merasakan itu bahwa inilah ekonomi Islam, inilah bagian dari syariat Islam yang kita dengar di penceramah-penceramah mengatakan Rasulullah diutuskan itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi saya kira di situ key point ya, sehingga semakin cerdas orang masyarakat menuntut hal-hal ini. Nah, bagaimana sekarang tugas kita mengimplementasikan ini
sehingga ke depannya kan adalah kalaupun tidak hujan lebat adalah hujan rintik-rintik, kesejahteraan itu ya kan turun. Paling tidak hujan rintik-rintik kesejahteraan turun ke masyarakat bawah, khususnya petani ya Pak ya. Itu. Pak Hafaz, kalau tadi bahasanya Pak kan kita terlanjur mendua, bagaimana Pak kemudian kita bisa kembali kemudian ke kiblat yang sama? Kalau tadi kita biasanya ke konvensional, sekarang tiba-tiba syariah. Di syariah yang sama juga harus kalau bisa kita bicara teknis katakan, itu bagaimana kemudian kita bisa akhirnya kembali ke satu kiblat yang sama? Baik, terima kasih Indah, yang terhormat Pak Dr. Zaki dengan di Febi Winarani. Nah, ini pertanyaan yang menarik karena tadi sudah disampaikan tentang kiblat. Nah, kanun lembaga keuangan syariah ini sebenarnya berupaya untuk mengembalikan kiblat itu agar transaksi keuangan masyarakat Aceh yang sebelumnya berbasis riba itu dikembalikan lagi ke jalan yang benar dengan muamalah yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, kanun ini meminta kepada rakyat Aceh yang beragama Islam yang berdomisili di Aceh, kemudian pemerintah daerah Aceh, kemudian juga badan usaha ataupun perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk menyesuaikan transaksi keuangannya dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini satu-satunya kanun ataupun peraturan daerah yang ada di Indonesia yang meminta seluruh transaksi keuangan di sebuah daerah itu patuh kepada prinsip-prinsip syariah. Istimewa di Aceh. Nah, istimewa di Aceh. Karena itu Aceh juga berpeluang untuk menjadi kiblat ya, pengembangan ekonomi syariah ataupun kiblat pengembangan keuangan syariah. Semudah itu kah Pak dengan kondisi yang ada? Ya, itu mungkin terjadi karena Aceh pernah melakukan itu. Tahun 2016 misalnya, Aceh sudah mengkonversikan Bank BPD, bank milik daerah Bank Aceh ya. Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Dan itu satu-satunya di Indonesia yang pertama sekali dilakukan di Aceh. Nah, Aceh sudah berhasil tahun 2016. Kemudian itu menjadi contoh ya kepada daerah-daerah lain di Indonesia untuk juga ikut mengkonversikan bank milik daerahnya. Dan itu sudah diikuti di Bank NTB ya, di Lombok. Kemudian tahun 2018, 2 tahun berikutnya Aceh membuat terobosan baru dengan menginginkan agar seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh, yang beroperasi di Aceh untuk menyesuaikan prinsip operasionalnya ya, dengan prinsip-prinsip yang patuh syariah. Dengan kata lain harus meninggalkan riba, dan itu diberi tenggat waktu. Tenggat waktunya selama 3 tahun ya. Akhirnya Januari 2022 masyarakat Aceh akan menikmati transaksi keuangan yang bebas riba, yang patuh syariah. Nah, ini sebuah terobosan yang luar biasa. Januari 2022. Januari 2022. Artinya itu tahun depan. Iya. Iya, tahun depan, artinya setahun lagi. Dan ya kalau kita lihat kesiapan, ternyata perbankan ini sangat siap di Aceh ya. Proses konversi sudah selesai dilakukan. Sudah selesai Pak? Artinya ya, kecil. Ya, perbankan konvensional sudah mulai berpindah melakukan konversinya ke bank syariah setahun lebih awal. Artinya mereka tahun ini sudah selesai mereka lakukan. Nah, tinggal saja ada beberapa lembaga keuangan lagi yang masih belum selesai. Misalnya BPR, kemudian ada koperasi-koperasi seperti disampaikan tadi, karena koperasi memang jumlahnya sangat banyak ya. Kemudian kalau pegadaian kita sudah selesai, dana pensiun juga demikian diminta untuk melakukan proses konversi, termasuk juga pasar modal dan fintech ya, financial technology. Baik. Nah, ini sebuah terobosan yang luar biasa dan Aceh bisa menjadi pionir ya, ataupun kiblat, dan ini peluang yang harus dimanfaatkan oleh Aceh untuk meningkatkan perekonomiannya. Dalam kanun juga ya lembaga bank juga non bank ya Pak, koperasi dan lain sebagainya. Tapi apakah kita bisa Pak Dekan 2022, artinya tahun depan Januari pula awal tahun. Tapi nanti Pak Dekan kita akan jawab itu bagaimana tantangannya. Kita akan lihat sejenak. Yang kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.